Oke guys, kembali lagi bersama saya Faza Eka. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu experience design, yaitu tugas dari Bu Indri selaku dosen dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Penasaran? Yuk langsung kita simak. Yang pertama yaitu apa itu user experience design. User experience design atau biasa disebut UX design adalah disiplin ilmu yang berfokus pada menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efektif saat berinteraksi dengan produk atau layanan digital. UX designer bekerja untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan ekspektasi pengguna, lalu merancang antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi tujuan pengguna. Selanjutnya, pentingnya user experience dalam desain digital. Dalam dunia desain digital yang semakin kompetitif, pengalaman pengguna menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sebuah produk atau platform. UX yang baik tidak hanya melakukan pengguna merasa nyaman dan puas, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas, mendorong konversi, dan memperkuat citra merek. Memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna adalah langkah awal yang vital dalam menciptakan produk digital yang benar-benar bermanfaat dan menarik. Dengan menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian, desainer UX dapat merancang interaksi dan intuitif, alur yang lancar, dan tampilan yang estetis. Hal ini tidak hanya membuat pengguna merasa lebih puas, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan bahkan menciptakan pengalaman yang mengesankan. Studi menunjukkan bahwa investasi dalam UX dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan bagi bisnis. Sangat efisien sekali. Prinsip-prinsip dasar user experience. Ada beberapa prinsip, ada 4. Yaitu yang pertama, fokus pada pengguna, konsistensi, kemudahan pengguna, dan umpan balik. Fokus pada pengguna, yaitu dalam desain user experience yang menjadi fokus utama adalah memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna. Desainer harus dapat menempatkan diri di posisi pengguna dan merancang pengalaman yang berpusat pada mereka, harus fokus pada penggunanya. Yang kedua yaitu konsistensi. Elemen-elemen desain, pola interaksi, dan bahasa yang digunakan harus konsisten di seluruh aplikasi atau platform. Hal ini akan membuat pengguna merasa nyaman dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan produk. Yang ketiga yaitu kemudahan pengguna. Produk atau layanan harus mudah diakses dan digunakan oleh pengguna. Alur interaksi harus intuitif, navigasi jelas, dan seluruh pengalaman pengguna harus lancar dan efisien. Yang terakhir yaitu umpan balik. Pengguna harus selalu mendapatkan umpan balik yang jelas dan tepat waktu dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini akan membantu mereka memahami konteks situasi dan membuat keputusan yang tepat. Itu dia prinsip-prinsip pada user experience. Selanjutnya yaitu memahami pengguna, penelitian dan analisis. Memahami pengguna adalah inti dari desain pengalaman pengguna atau UX. Dengan melakukan penelitian dan analisis yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan, motivasi, serta pola perilaku pengguna. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan solusi digital yang benar-benar responsif terhadap pengguna. Langkah-langkah kunci dalam memahami pengguna mencakup survei, wawancara, observasi, dan analisis data.
Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kita dapat mengumpulkan wawasan berharga tentang pengguna seperti demografis, preferensi, tantangan, dan harapan mereka. Dengan memahami pengguna secara holistik, kita dapat mengembangkan persona pengguna dan skenario pengguna yang memandu proses desain selanjutnya. Penerapan metode ini memastikan bahwa solusi digital yang kita ciptakan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi kita seperti halnya kita menciptakan aplikasi ataupun sebuah web, kita harus benar-benar mencukupi kebutuhan dari pengguna tersebut. Selanjutnya perancangan interaksi seperti alur, navigasi, dan umpan balik. Yang pertama, memahami alur pengguna. Langkah pertama dalam perancangan interaksi adalah memetakan alur pengguna. Memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem atau produk digital. Ini membantu mengidentifikasi titik-titik kritis, hambatan, dan peluang untuk membuat pengalaman yang lancar dan intuitif. Yang kedua yaitu merancang navigasi yang optimal. Sebuah sistem navigasi yang baik memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan informasi dan mencapai tujuan mereka. Hal ini melibatkan struktur informasi yang logis, pengguna label yang jelas, dan penyusunan elemen navigasi yang konsisten. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik yang efektif. Umpan balik yang jelas dan tepat waktu sangat penting untuk membangun kepercayaan pengguna dari membuat interaksi menjadi lebih mulus. Umpan balik dapat berupa visual, audio, atau bahkan getaran yang membantu pengguna memahami status sistem dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Next, desain visual, tata letak, tipografi, dan warna. Tata letak yang efektif adalah kunci dalam desain visual yang baik. Elemen-elemen seperti grid, proporsi, keseimbangan harus dipertimbangkan dengan seksama untuk menciptakan tampilan yang terorganisir dan menarik. Tata letak yang tepat akan membimbing pengguna menjelajahi konten secara alami. Bagi tipografi merupakan aspek penting dalam desain visual. Pemilihan jenis huruf, ukuran, dan pengaturan spasi yang tepat dapat meningkatkan keterbacaan dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tipografi yang konsisten dan harmonis akan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengguna. Yang selanjutnya yaitu warna. Warna memiliki pengaruh besar pada emosi dan persepsi pengguna. Pemilihan warna yang tepat dapat memperkuat branding, meningkatkan keterbacaan, dan menciptakan suasana yang sesuai dengan tujuan desain. Penggunaan warna yang konsisten dan harmonis akan memberikan kesan profesional dan menarik. Jadi ketiganya ini harus menjadi satu kesatuan antara tata letak, tipografi, dan warna. Bila salah satu tidak terpenuhi, maka akan sangat kurang. Selanjutnya yaitu prototyping dan pengujian, iterasi dan perbaikan. Prototyping awal, mulailah dengan membuat purwarupa sederhana dari desain Anda. Ini memungkinkan untuk dengan cepat menguji ide-ide dan mendapat umpan balik dari pengguna sebelum berinvestasi terlalu banyak waktu dan sumber daya. Yang kedua yaitu pengujian pengguna. Lakukan pengujian pengguna secara teratur untuk mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan purwarupa Anda. Purwarupa ini kayak karya Anda. Perhatikan di mana mereka menemui kesulitan dan catat umpan balik mereka untuk perbaikan selanjutnya. Jadi para pengguna ini kita minta kritik dan saran agar kita lebih baik ke depannya untuk membuat sebuah
karya. Iterasi dan perbaikan. Gunakan wawasan dari pengujian pengguna untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lakukan perubahan pada purwarupa dan uji kembali hingga Anda mencapai pengalaman yang optimis bagi pengguna. Jadi setelah kita menerima kritik dan saran, kita harus mencari wawasan yang lebih luas untuk agar purwarupa yang kita buat hasilnya maksimal. Tren dan inovasi dalam user experience. Yang pertama yaitu antarmuka masa depan. Tren terkini dalam desain pengalaman pengguna mencakup antarmuka pengguna yang semakin futuristik dengan elemen-elemen holografis dan tampilan digital yang halus dan minimalis. Teknologi canggih seperti realitas virtual dan augmented reality mulai diintegrasi untuk menciptakan interaksi yang lebih natural dan intuitif. Yang kedua yaitu asisten AI yang interaktif. Inovasi dalam UX juga terlihat pada peningkatan peran asisten virtual yang berbasis kecerdasan buatan. Desain antarmuka percakapan yang ramah dan karakter avatar yang menarik memungkinkan interaksi yang lebih personal dan bermakna dengan pengguna. Selanjutnya itu pengalaman lintas channel. Tren lainnya adalah pengalaman pengguna yang terintegrasi berbagai platform digital dan fisik. Desain yang kohesif dan seamless memastikan konsistensi dan kemudahan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan merek di berbagai touchpoint. Jadi di sekarang ini banyak tren-tren dan AI semakin canggih ya. Jadi kita harus memanfaatkan hal-hal yang seperti itu untuk mempermudah kita untuk membuat rupa tadi. Intinya ya, kemajuan digital semakin bagus, apalagi di Indonesia ini. Kolaborasi lintas disiplin dalam UX design. Dalam dunia desain pengalaman pengguna atau UX design, kolaborasi lintas disiplin menjadi sangat penting. UX design membutuhkan sudut pandang yang beragam, sehingga melibatkan tim dengan latar belakang berbeda seperti desainer grafis, pengembang web, ahli interaksi, psikolog, dan manajer produk. Sangat dibutuhkan untuk menghasilkan solusi yang komprehensif. Dengan berkolaborasi, setiap anggota tim dapat saling melengkapi keahlian dan perspektif mereka, sehingga menghasilkan inovasi yang mumpuni dan berpusat pada pengguna. Tim UX design yang beragam dapat berkolaborasi dalam setiap tahap proses desain, mulai dari riset, perancangan, hingga evaluasi. Misalnya, ahli interaksi dapat membantu menentukan alur pengguna yang optimal, sementara desain grafis dapat menciptakan tampilan antarmuka yang menarik dan konsisten dengan saling berbagi ide, mengevaluasi, serta mencari solusi bersama. Tim UX dapat memastikan produk digital yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi tidak hanya seumpama kita lagi membuat web gitu, kita harus bekerja sama dengan pertama desain grafis yang tentunya untuk membuat tampilan web tersebut. Yang kedua untuk pengembangan web. Pengembang web ini untuk mengembangkan web kita agar lebih menarik, agar lebih banyak pengunjungnya. Yang selanjutnya ahli interaksi. Ahli interaksi ini seperti kayak yang mempromosikan web atau aplikasi kita, yang mengasih tahu alur web ini seperti apa, alur aplikasi ini seperti apa. Ya, jadi semuanya itu harus bekerja sama untuk menghasilkan web yang kita buat atau aplikasi yang kita buat terhadap pengguna. Yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya.
Perjalanan kita dalam mempelajari user experience design telah sampai pada bagian akhir. Kita dapat mengeksplorasi berbagai prinsip, konsep, dan praktik terbaik dalam merancang pengalaman pengguna yang memukau. Namun, proses belajar tidak pernah berakhir, karena dunia digital terus berevolusi dan tuntutan pengguna pun semakin meningkat. Jadi, yang dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus meningkatkan kreativitas kita agar ya kedepannya dunia digital, dunia saat ini digital akan sangat meningkat. Ya, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.